Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blora, akan memaparkan asik nyata modul 1.4 diseminasi konsep dan implementasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bambanguan, dan yang saya hormati teman-teman rekan guru SDN Bambanguan. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita masih diberi nasihat sehingga dapat berkumpul dalam keadaan bermanfaat, tidak kurang satu apapun. Tak lupa selalu salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan nyata saya modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Di mana di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Di sini kita punya mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, tujuan diadakannya diseminasi adalah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan guru penggerak. Kedua, melaksanakan praktik baik kepada dengan sejawat tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru rekan sejawat di SDN Bambanguan untuk melaksanakan dan mengembangkan beberapa budaya positif yang ada di sekolah yang sudah berjalan dengan baik. Di sini di sekolah sudah ada budaya positif yang sudah kita terapkan. Nah, ini kita akan berusaha untuk menyempurnakan dengan kerjasama bersama-sama. Konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa konsep utama untuk pelaksanaannya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di mana dalam profil pelajar-pelajar ini kita ada beberapa elemen, yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebagai pembelajaran dalam paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mengerjakan profil pelajar Pancasila, di mana di sini guru berfungsi menuntun, tidak memaksakan murid untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kita memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan apa bakat dan minat mereka. Disiplin positif di dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan taat pada aturan. Ini tidak nyaman, okay? Karena kita dipaksa. Namun sebetulnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik bukan ekstrinsik. Universal itu nilai kebajikan di mana semua kalangan, semua golongan, semua elemen itu meyakini bahwa itu adalah nilai baik, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dan itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebukan ancaman maupun hukuman. Ini atas kesadaran siswa sendiri, tanpa ada paksaan atau tanpa diiming-imingi suatu hadiah atau reward yang kadang kita masih salah memakai itu. Namun disiplin positif
kebutuhan bertahan hidup. Ini salah satu kebutuhan manusia ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Sebagai manusia, kita diberi akal, kita juga bisa memanfaatkan akal kita untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selain itu, ada beberapa kebutuhan dasar manusia selain bertahan hidup, ada juga penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima, dan juga kebebasan. Nah, tadi sudah tentang bertahan hidup, di sini tentang kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ketika kita di masyarakat, kita harus menjaga sikap kita agar bisa menjadi orang yang bisa diterima oleh masyarakat. Kita juga harus mentaati norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Karena kita hidup di masyarakat, kita makhluk sosial, maka kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua warga di sekitar. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi kita, keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki bahwa kita itu dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dan dihormati. Di sini semua manusia pada dasarnya sama, ingin dianggap ada di lingkungan sekitar, tidak diabaikan. Yang selanjutnya itu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah suatu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi mengingat pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Itu biasanya sifat anak pada dasarnya seperti itu, yang pengen bebas, dia itu tidak mau ditekan, dia mau diberi kebebasan sesuai dengan keinginannya. Langsung selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kadang seperti melihat orang lain, usil pada orang lain, kadang mereka merasa senang. Itu pengen dia punya puasa sendiri, walaupun sebetulnya itu adalah tindakan yang salah, tapi dia ingin berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang-barang baru, bersudah burung, melucu, juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu kondisi anak nih. Belum tidak salah, kadang kita nggak tega untuk memarahi apabila mereka melakukan kesalahan. Karena pada dasar mereka itu imut dan lucu, sangat memuaskan sekali. Nah, di sini ada contoh beberapa narasi pematik yang menjadi kita untuk mengetahui apa toh itu disiplin positif. Dan di sini ada kisah Ibu Ambar ya, sebagai guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Beberapa anak kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru, sebagai Pak Ambar menghadapi kondisi seperti ini, sebetulnya apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira alasan apa yang mendasari Doni untuk melakukan hal tersebut? Nah, ini bisa kita ceritakan sama-sama ya.
kesimpulan bahwa Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar, dia berkata, mengapa kamu mengambil bekal teman kamu? Saya merasa lapar, Bu. Dan kata orang tuanya tidak membawakan bekal ini juga kesalahan dari orang tua juga. Karena kebanyakan orang tua itu tidak begitu fokus memperhatikan pendidikan anak. Ada temannya yang bawa bekal, dia tidak bawa bekal. Ketika dia sudah merasa lapar, itu kedorongan dalam tubuhnya itu bisa berbuat anarkis. Salah satu tadi, dia meminta bekal pada teman-temannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Karena dia merasa lapar apabila dia tidak memenuhi, maka dia akan membuat dia merasa sakit. Maka dia nekat meminta bekal pada teman-temannya. Dan di sini ada salah satu lagi narasi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya ini seorang anak yang lebih suka pembelajarannya itu dia senang dengan nyanyi gitu. Nah itu lebih dia suka seperti itu. Tapi ketika bu guru mengingat kelas itu tenang dengan adanya suara itu, teman-temannya merasa terganggu. Nah dia ini ditegur oleh ibu guru. Nah kesimpulan di sini adalah kebutuhan akan kesenangan, karena dia membutuhkan, aku merasa senang, aku merasa happy ketika aku bersenandung. Padahal dia tidak memikirkan gimana efeknya dengan teman-temannya ketika dia bersenandung. Karena tidak semua orang, semua anak itu suka ketika pembelajaran itu dengan bersenandung. Kadang mereka suka ketenangan. Tidak seperti salah satu murid ini tadi adalah contoh yang lebih suka dengan bersenandung. Di sini juga ada narasi tematik, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini harus efek ya. Tapi sekarang anak itu suka kalau dimarahin. Apa misalnya beli sesuatu yang baru, punya kamu baru bagus banget, itu anak-anak suka. Tapi di sini ada seorang anak yang agak ngambek karena dia tidak suka ketika ibu guru tidak menyapanya sama sekali ketika dia mempunyai jepit rambut baru. Nah di sini kebutuhan yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia itu sudah wah cantik banget punya kamu, baru ya, itu merasa dia itu disayang dan dianggap dia itu ada. Ketika anak diperhatikan berarti dia itu dianggap ada. Kecuali kalau bapak ibu guru sama sekali tidak mau memperhatikan, berarti itu anak-anak dianggap tidak ada. Itu mereka pasti akan merasa sedih. Nah di sini juga ada narasi tematik. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini ada ya. Nah ini yang bisa menjadi pembelajaran kita bahwa sebagai seorang guru kita bertugas untuk menuntun anak-anak kita. Sekarang pembelajaran itu berfokus pada peserta didik, bukan berfokus pada guru. Dan di sini ada anak yang memprotes ketika gurunya belajar itu aja, fokusnya sama ibu guru saja, mendengarkan ibu guru saja. Anak-anak itu bosan, okay? Mereka juga ingin didengarkan. Nah, di sini kesimpulan seperti apa? Nah, di sini ternyata kebutuhan apa yang diinginkan itu kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak juga ingin berekspresi. Tidak seperti, ayo kamu diam di tempat. Tidak seperti itu, tapi dia juga ingin mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Tidak harus ibu guru yang harus fokus diperhatikan, tapi anak-anak juga butuh kebebasan dan butuh untuk diperhatikan. Selanjutnya ada narasi tematik. Saya sebenarnya nggak paham beliau berbicara apa. Tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham. Masa apa yang sudah berusaha di sini tapi kelihatannya nggak paham, malu dong. Nah, di sini kebutuhan apa? Kalau kita berpikir bersama-sama, kebutuhan apa dari beberapa narasi tematik yang telah saya paparkan dari ini, kebutuhan apa sebetulnya yang ingin dipenuhi dari teman Pak Zulfikar? Coba kita berdua sudah ya. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya saja, daripada saya kelihatan
Di sini tapi katanya nggak paham, malu dong. Ada teman yang menyampaikan sebenarnya nggak paham. Guru seniornya biar kelihatan lebih paham, lebih jos, dia pernah bertanya sebenarnya dia nggak paham. Ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, nah di sini ternyata kebutuhan akan penguasaan. Dia ini ingin berkuasa. Kadang banyak guru-guru senior itu merasa aku lebih berkuasa dari guru baru. Jadi kalau guru baru ada yang lebih pintar, kadang kita mau bertanya itu gengsi. Padahal sebetulnya kita memang butuh bertanya, dan kita itu tahu karena tidak semua guru senior atau guru junior itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Kita itu sama-sama, sebenarnya guru itu sama-sama terus belajar dan belajar. Jadi tidak ada namanya guru senior dan guru junior, itu kita harus jalan. Mungkin seperti itu. Jadi ketika ada kasus seperti tadi, nah itu perlu kita berpikir sama-sama. Karena dalam satu sekolah itu perlu adanya kerja sama bareng, apa-apa bareng. Jadi tidak ada perbedaan antara guru senior dan guru junior. Nah, di sini untuk memenuhi kelancaran pembentukan budaya berdisiplin di dalam sekolah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini itu apa toh? Bentuk-bentuk dari keyakinan kelas. Nah, pembentukan kelas itu yang pertama ada lebih abstrak dari peraturan. Ini bersifat seperti yang saya sampaikan tadi, berisi tentang kebajikan universal, yang kebajikan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak menentang norma-norma yang ada. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, singkat, padat, dan mudah diingat. Tidak perlu panjang kali lebar. Kalau terlalu panjang nanti anak-anak tidak akan ingat apa itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Terus sesuai dengan kondisi kelas akan mudah diterapkan. Di lingkungan kita ketika membuat keyakinan kelas, kita juga harus memperhatikan apa itu kondisi lingkungan sekitar. Misalnya di sini lingkungan sekolahnya itu di dalam pedalaman, mungkin kita perlu apa itu keyakinan kelas yang disampaikan pada anak itu lebih komplit, ya. Dan ingat, ketika kita membuat keyakinan kelas, hindari kata jangan atau tidak. Itu termasuk dalam kata negatif. Ketika kita membuat keyakinan kelas, misalnya kita kalau dulu kita sering jangan buang sampah sembarangan. Nah, sekarang itu kita menghindari kata jangan, kita lebih buat itu lebih lembut. Mungkin dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu lebih lembut ya. Kita menghindari kata jangan dan kata tidak. Nah, di sini ketika pembuatan keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua warga kelas. Nah, jika ada yang melanggar, nah kita harus mengajak kembali, mengingat kembali, kita sudah membuat keyakinan kelas loh. Masih ingat nggak? Seperti apa enggak? Seperti apa keyakinan kelas yang kita buat? Agar itu menjadi suatu kebiasaan yang positif untuk siswa. Nah, di sini ada beberapa kegiatan ketika saya melakukan keyakinan kelas. Ini yang pertama saya menyampaikan tujuan dari diskusi kita dengan anak-anak untuk apa kita harus membuat keyakinan kelas, tujuannya seperti apa. Dan setelah itu kita merumuskan peraturan keyakinan kelas. Ketika kita sudah menyampaikan, kalau kita membuat keyakinan kelas seperti tadi, hindari kata-kata jangan dan tidak. Nah, keyakinan kelas itu berisi kebajikan universal atau kebaikan yang bisa diterima oleh semua kalangan, tidak bertentangan dengan norma-norma. Setelah itu, setelah anak-anak paham, anak-anak mengisi apa yang menjadi keyakinan kelas bersama. Setelah itu kita kumpulkan. Dan di sini setelah kita kumpulkan, kita baca sama-sama
sesuai nggak dengan kondisi kelas kita. Dan di sini anak-anak membuat kesepakatan bersama-sama. Ketika salah satu anak membacakan, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, masuk enggak? Masuk. Terus disepakati. Setelah disepakati, terus disusun bersama, dan yang terakhir adalah keyakinanlah dicetak dan ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat oleh semua siswa. Apabila ada yang melanggar, kita lihat dong keyakinan kelas kita. Dan pasti anak-anak kan ingat, oh iya dulu aku pernah mengusulkan ini juga loh, ini sudah kita sepakati bersama-sama. Pasti anak akan mengingat kembali, dan itu akan bisa meningkatkan disiplin positif pada anak. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Di sini tidak ada kata jangan dan tidak. Membuang sampah di tempatnya, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, bener kan? Kalau dulu-dulu sebelum kita mengetahui buat keyakinan kelas itu cenderung memaksa, tidak keikhlasan atau kesadaran dari anak itu sendiri. Karena kita seperti sebuah pemerintah, kita itu memungsikan diri kita seperti sebuah atasan, dan menurut itu bawaan kita. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sebetulnya bagaimana pembuatan keyakinan kelas yang sesungguhnya, kita itu menghindari kata jangan dan tidak. Kita akan lebih seperti menganggap murid adalah teman kita. Kita ajak juga dalam pembuatan kesempatan kelas sehingga anak-anak merasa dihargai. Sehingga terjadi seperti ini, maka anak-anak akan menganggap ketika dia dianggap ada, maka dia pasti akan menganggap ini adalah sesuatu buatan dari karya dia juga, dan dia punya kewajiban untuk melaksanakannya. Ini ada contoh beberapa keyakinan kelas nih, seperti berbicara yang sopan, jangan berbicara kotor, kalau dulu seperti itu. Nah, kita buat lebih halus, berbicara yang sopan. Sopan itu dalam kata banyak nih. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini ada beberapa, mungkin kita juga sebagai guru pernah dalam posisi hal ini. Yang pertama, ini contoh dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid melakukan kedisiplinan karena dia takut. Takut apa? Karena dia takut dihukum. Misalnya anak nggak berani dalam terlambat karena dia takut dimarahi oleh bapak ibu guru, atau takut disuruh berdiri di lapangan atau berlari mengendarai lapangan. Nah, itu dasar anak yang dilakukan adalah ini, menghindari ketidaknyamanan atau hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Ada juga mendapatkan imbalan. Nah, ini kadang yang masih salah dengan kita itu ketika ada anak yang melakukan suatu kebaikan atau kesalahan. Misalnya kalau melakukan suatu kebaikan, kita kasih reward. Padahal reward itu sesuatu yang salah, seperti sebuah sogokan. Sebetulnya itu bisa mematikan ekspresif anak. Ya, ketika kita ngasih hadiah, ngasih sesuatu, itu anak-anak melakukan hal tersebut karena hanya sebuah iming-iming, bukan atas keikhlasan, kesadaran dia sendiri. Jadi contohnya ketika ada anak mau berangkat pagi, kalau kamu besok mau berangkat pagi, saya kasih hadiah. Nah, itu pasti dia berangkat nyata kesadaran karena pengen mendapatkan hadiah, bukan karena kesadaran dia sendiri. Berbeda dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dan diri sendiri. Ini anak-anak melakukan suatu kedisiplinan itu atas kesadaran dirinya sendiri. Seperti kita membuat keyakinan kelas tadi, ya, karena kita melibatkan anak-anak, maka anak-anak merasa itu adalah hasil karya dia juga, maka dia akan melakukan suatu itu dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Hukuman itu tidak semua, pasti semua orang tidak suka akan hukuman, ya, karena
hukuman itu berkaitan dengan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, ini membuat murid merasa takut, terus cenderung memaksa, terus murid akan menyembunyikan kesalahan karena dia merasa takut. Ketika dia merasa takut, dia berbuat kesalahan, maka dia akan berusaha menutupinya. Dan apabila ini sudah terjadi dan murid konangan, ya, nah ini murid menjadi rendah diri karena banyak di lingkungan teman-temannya dia akan merendahkan dia. Terus ada penghargaan. Nah, ini juga sebetulnya salah kalau kita memberi hadiah pada anak-anak yang lebih pintar atau lebih baik dari teman yang lain. Sebetulnya itu adalah membunuh kreativitas murid. Itu sebetulnya tidak bagus. Ya, di sini kurang efektif. Selain itu bisa menimbulkan keirian. Bu guru lebih sayang dia karena aku gak pintar, jadi dia pintar dikasih hadiah terus. Itu juga menimbulkan rasa iri pada diri anak. Selain tadi mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini sering ranking 1, ranking 2. Jadi yang ranking belakang itu kan merasa aku itu bodoh, gak bisa apa-apa. Dia akan menjadi rendah diri juga. Dan ini juga merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri karena dia sudah mengejar dirinya itu anak yang bodoh ketika Bapak Ibu guru sudah lebih memperhatikan anak yang lebih pintar dari anak yang kurang. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang sukses, tadi yang gagal, yang sukses itu konsekuensi. Nah, di sini ketika kita sama-sama membuat kesepakatan kelas, kita melakukan dan kita melanggar, maka anak akan tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, ini bisa penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ini setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita tidak sekedar melepas, tapi kita tetap memonitor secara berkelanjutan. Dan kita juga melakukan stimulus respon. Bagaimana pendapat anak setelah kita menerapkan disiplin positif. Nah, di situ murid juga menghormati peraturan. Apabila kena waktu untuk memenuhi kesalahan juga apabila murid melakukan kesalahan. Dalam institusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu dari konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan pemaksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini dari ciri-ciri restitusi. Ini lebih condong untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini perbedaan contoh kasus sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, ya guru. Nah, di sini adalah contoh tahapan segitiga restitusi di mana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Di mana menstabilkan identitas adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi dari masalah tersebut. Untuk selanjutnya itu melakukan tindakan yang salah. Semua perilaku ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan pasti dia memiliki alasan kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak boleh mengejar seorang anak itu dia tuh salah, harus dihukum dan seperti itu, tapi kita harus mencari tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita pasti tahu sebetulnya apa alasan dia melakukan, ada motivasi apa sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ini ada seorang anak yang bertengkar dengan temannya, ini namanya
dia itu memukul temannya bernama Reza. Nah, di sini saya menanyakan, mengapa sampai hal itu terjadi? Apa yang kamu lakukan itu benar? Ya, dan ini anak menyadari, ya salah bu. Kenapa kok salah? Apa yang salah? Saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Saya menanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ini tentang menghormati teman, karena dia sudah sampai memukul temannya. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa tindakan itu juga masuk dalam tindakan kriminal, yang mana tindakan kriminal itu bisa masuk ke ranah hukum. Di situ anak menyadari kesalahannya, alasannya dia melakukan, ternyata dia tersinggung ketika temannya itu mengejek orang temannya, dia itu marah hingga spontan dia memukul temannya. Nah, setelah kita saling diskusi, kita ngobrol, dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dari situ dia mau memperbaiki atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Di situ dia tidak merasa tertekan atau apa, sehingga ketika kita mau ngobrol dari hati ke hati, maka anak akan menyampaikan permasalahannya dengan enak dan terbuka. Nah, di sini ada juga video tanggapan anak tanggapan Cinta ketika dia selesai berdiskusi dengan ibu guru, di mana dia menyampaikan di sini dia merasa nyaman dalam penyelesaian masalah dirinya karena ibu guru tidak menghukum, tidak mengejar bahwa dia itu adalah anak yang jahat atau anak bersalah yang harus langsung dihukum, tapi kita konsultasi, kita berbagi pikiran sehingga dia merasa terbuka dan mau menyampaikan permasalahan yang dia sampaikan, dan dia itu merasa nyaman. Dan selanjutnya itu dari beberapa pemaparan sudah sampaikan, adakah yang mau yang ditanyakan oleh teman-teman semua atau sudah paham dengan masalah disiplin positif yang telah saya sampaikan? Sudah paham. Terima kasih kak. Mungkin kalau di lain waktu ada masih kurang paham atau seperti apa, kita bisa saling bertanya, saling konsultasi. Ya, karena memang kita harus saling bekerja sama. Nah, dari semua ini saya memiliki kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana seorang guru mampu melakukan refleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan cita-cita dari standar pendidikan nasional dan juga cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya berharap dalam sesi ini kita bisa membawa manfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan generasi anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora, tatas, tuntas, oke gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.